Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, para engineer Universitas Sains dan Teknik Komputer di mana saja berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Pak Bambang di channel Bambang Sekom di mata kuliah Teknik Pendingin 2. Apa yang kita akan bicarakan pada hari ini yaitu kita akan belajar apa sih penyebab AC mobil tidak dingin ya. AC mobil tidak dingin. Nah, Bapak ya. Mobilnya belum dihidupin, Pak. Weh, ya. AC-nya rusak, Pak. Iya, AC-nya rusak ya. Oke. Oke, atau kalian habis berjemur di terik matahari sehingga tidak berasa ya. Oke, kita akan bicarakan dari awal sampai akhir. Ini Pak Ambang rinci ada sedikitnya 9 penyebab ya. Nah, kita mulai yang pertama. Silakan kalian bisa absen di siakat ya. Kalau kalian lihat gambar ini ya, ada driver ya. Ini si cewek driver ya. Yang di belakang nih ada belakang ada 2 penumpang, yang di sebelah kiri ada penumpang ya, ada co-driver ya, atau navigator ya. Semuanya sumuk ya, seperti sedang ngerebus ketela di dalam mobil. Ini sampai nggak pakai baju ya, ini yang di dalam mobil ya. Nah, semoga kalian tidak alami seperti ini, sudah pakai mobil AC tapi kok nggak dingin. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Sekom ya. Oke, yang pertama kita perlu cek ya, apakah ada kebocoran ya, ada kebocoran instalasi pipa freon AC ya, kurang freonnya R134-nya kurang atau bagaimana. Nah, nanti kita akan bicarakan bagaimana ngeceknya satu per satu. Yang kedua, boleh jadi magnet klaknya tidak fungsi ya. Magnet klak ini yang dipakai untuk mengaktifkan kompresor AC mobil. Ketika kita mengklik saklar power di AC mobil dihidupkan, maka tegangan DC 12 volt dari aki mobil masuk melalui sekring, melalui termostat menghidupkan magnet klak ya. Nah, sehingga kita perlu cek magnet klaknya apakah fungsi atau tidak. Ya, ini tentunya akan terhubung dengan konektor suplai ya ke magnet klaknya. Konektornya seperti apa nanti kita akan bicarakan secara detail. Kemudian yang keempat, jangan-jangan fan motor kondensornya yang nggak fungsi, nggak jalan, fan-nya nggak muter ya, kipas kondensornya nggak muter ya. Nah, tadi di poin 2 jangan lupa saklar power ya. Kalau belum dihidupkan power AC-nya yang nggak mau dingin ya toh, kecuali kalian buka kaca lewatnya daerah sejuk di daerah Temanggung, Wonosobo sana ya sudah sejuk ya, atau ke Dieng ya, atau ke Bromo ya. Nah, kalian nggak usah pakai AC, dibuka kacanya sudah dingin ya nggak ya, karena sana sudah di atas 1000 ya meter di atas permukaan air laut ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya yaitu air coolant pada mobil-mobil sekarang yang sudah pakai ECU ya. Nah, engine control unit ya, ini sudah pakai artificial intelligence. Artificial intelligence itu kecerdasan ya. Nah, mendeteksi kalau air coolantnya kurang, maka sebaiknya AC tidak bisa dihidupkan. Apa tujuannya? Agar engine tidak overheater. Jadi kalian harus cek air coolantnya penuh apa kurang. Kalau kurang ya kalian silahkan diisi ya kan. Nah, jangan sampai di bawah batas low ya. Nanti engine-nya akan overheater dan mobilnya mogok, nggak mau di starter. Yang keenam, yang dapat menyebabkan AC mobilmu tidak dingin yaitu fuse atau sekring. Sekring AC, nanti kita bicara detail seperti apa sekringnya di mana ya. Nanti akan Pak Bang jelaskan satu per satu. Atau relaynya ya, kalau sekringnya bagus relaynya AC karena untuk menghubungkan dari aki ke kompresor ya melalui magnet klak. Di sana ada relay AC ya, relay AC yang dipakai untuk membantu kopelan arus DC agar tidak cepat panas ya jalur kabelnya, sehingga membutuhkan relay khusus untuk relay AC. Sama halnya dengan relay lampu, hanya bedanya arusnya beda-beda ya. Nah, kemudian yang ketujuh, termostatnya rusak. Termostat ini terhubung dengan sensor kontrol sudah dinginkah ya? Sudah dinginkah ruang di kabin atau belum? Ya, ini termostat kalau rusak maka dibaca
termostatnya nggak pernah membaca adanya suhu dingin, ya, sehingga kompresornya kerja terus. Sudah pasti akan membuat sistem otomatisasinya tidak kerja. Nah, sudah 7 hal yang Pak Mang sebutkan. Yang ke-8, blowernya mati, ya, blower baik yang single blower maupun double blower, ya, fan-nya blower mati, ya. Nah, itu juga tidak bisa menghembuskan. Dinginnya agak lama karena berhenti di evaporator yang ada baik di single blower samping kiri dashboard, ya, samping kiri driver di dashboard panel depan, maupun yang double blower di atas, ya, di atas dari jok, ya, di ruang penumpang, ya, di plafon, ya. Nah, yang ke-9, evaporatornya kotor. Nah, ini Pak Bang urutkan dari yang mudah melakukan pengecekan terlebih dahulu. Untuk yang nomor 9, karena evaporator bocor atau evaporator kotor ini kalian harus bongkar panel-panel, maka Pak Bang taruh di paling belakang, ya. Oke, satu persatu Pak Bang akan bahas. Nah, untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui kebocoran instalasi pipa freonnya AC ini kurang atau enggak, bisa kalian hidupkan AC. Tentunya mobilnya dihidupkan dulu, ya. Mobilnya kalian hidupkan agar akinya enggak tekor, ya kan, karena putaran mesin akan mengkopel melalui puli, ya, melalui stasioner puli, melalui fan bed untuk mengkopel terhadap magnet clamp, ya, sehingga kalian harus menghidupkan AC mobil, menghidupkan mobilnya, ya, engine-nya kalian hidupkan dan AC-nya kalian hidupkan. Nah, tentunya kalian akan membuka, ya, kap mesin untuk melihat side glass-nya, ya. Ini jendela intainya, ya. Jendela intainya di sini ada yang seperti ini, ada yang kecil seperti ini, ya. Nah, ini, ya, di side glass ini kalian bisa intai saat kalian menghidupkan AC, ya. Di sini ini buih-buihnya banyak atau sedikit, ya. Buih-buihnya banyak atau sedikit, ya. Kalau terlalu banyak buih-buihnya berarti ini freonnya kurang, tekanannya freon kurang, sehingga, ya, sehingga freonnya kurang membuat evaporator tidak cepat dingin. Walaupun sudah digas banter, RPM-nya sudah tinggi, tetap tidak dingin-dingin karena freonnya kurang. Biasanya kalau kita ukur pakai manifold ini pada low pressure, ya, ada di nilai kisaran 35 volt, ya. 35 PSI kok, 35 volt, ya. 35 PSI, ya. Nah, ini akan membuat laju freon itu akan lambat, ya, melalui valve ekspansifnya lambat, sehingga menuju ke filter lambat, ya, sampai menuju ke evaporatornya juga lambat, sehingga tidak cepat proses terjadi pengembunannya akan lambat, sehingga tidak dingin. Harusnya berapa high pressure? High pressure antara 130, ya, sampai 180. Untuk tes boleh kalian ke pressure high di 200 PSI, ya. Nah, setidaknya ada di nilai 100-130 cukup, ya. Tidak harus sampai 180, kan tergantung dari model mobil Anda, kompresornya, ya, serta blowernya apakah single blower atau double blower. Kalau kalian dapati di sini buih-buihnya, gelembung-gelembungnya ini banyak sekali, itu pasti kurang karena ada oksigennya, ada anginnya. Harusnya bagaimana? Harusnya seperti air mengalir seperti yang atas ini, ya. Ya, lebih jernih, bukan yang putih tapi bening. Nah, ini kalau yang bening ini berarti high pressure, ya. Atau kalian boleh buka dengan cara membuka, ya, katup, ya, katup valve-nya ini atau pentilnya ini kalian buka, lalu kalian pencet, ya, kalian pencet pakai ujung ballpoint atau pakai pena, ya, atau pakai sesuatu yang kecil yang lancip tapi tidak melukai karet pentilnya. Ini valve-nya ini bisa kalian tekan. Nah, kalau tekanannya jazznya itu tekanannya kuat, itu berarti masih tinggi. Kalau kalian tidak punya manifold, itu secara manual. Tapi kalau tekannya seperti ban gembes, ditekan nggak ada bunyinya, itu sudah pasti freonnya sudah habis. Loh Pak, apakah dia bisa habis dengan sendirinya? Seharusnya tidak habis, ya. Dipakai bertahun-tahun. Kalau instalasi pipa freonnya, ya, instalasi freonnya tidak ada yang bocor, ya, maka
bertahun-tahun pun, mau 5 tahun, mau 4 tahun, tetap saja tidak mengalami pengurangan tekanan ya. Nah, tetapi yang namanya mobil karena dipakai bergerak sehingga ada pergerakan boleh terjadi ada di arem-arem atau bracket-bracketnya mengalami pergeseran sehingga sambungan-sambungan pipa-pipa aluminium dari instalasi freonnya ini bisa mengalami kebocoran ya. Kebocoran sehingga freonnya akan berkurang dan posisinya bisa low pressure ya. Oke, nah ini posisi ya katup untuk kita buka, tutup plastiknya atau karetnya lalu kita tekan. Nah, kalau tekanannya kenceng itu berarti kemungkinan masih banyak freonnya. Oke, sampai di 1 ini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Pak Ambang tunggu di YouTube ya. Oke, silahkan siapa yang sudah gabung ya. Oke, sampai ya, sampai di penyebab pertama ya, penyebab pertama ya, pertama ya, pertama. Apakah sudah paham ya? Apakah sudah paham? Gimana kabarnya Mas ya? Halo Mas Khairul Umam, sudah selesai proyeknya UTS ya? Sudah marem liburnya ya? Like-nya dong ya, like-nya ya. Apa kabar? Ya ini nggak mau diketik. Like-nya mana dong ya? Like-nya mana dong ya? Like-nya mana dong ya? Oke. Nah, Pak, kalau kita belum punya alat manifold bagaimana, Pak? Nggak apa-apa, kalian yang penting ya tahu menghidupkan mobilnya, tahu menghidupkan AC mobilnya, lalu bisa membuka kabin mesin ya, bisa membuka kap mesin lalu melihat di sini. Ini ada side glassnya ya, ini side glassnya ya, ini lubang intainya ya, lubang intainya. AC-nya dihidupkan, maka di sini akan kelihatan apakah buih-buih putih seperti ini ataukah jernih seperti ini, bening ya. Nah, seperti ini. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau yang bagus posisi freonnya masih banyak, masih cukup, tekanannya tinggi, kompresornya bekerja bagus, ya, high pressure-nya bisa mencapai 130-an PSI ya, atau sampai 180, boleh juga sampai 200, tapi jangan lama-lama ya. Ya, kalau kalian sedang menguji kebocoran boleh sampai di 200 biar tahu bocornya di mana. Nah, normalnya antara ini 130-an sampai 180-an high pressure-nya. Nah, ini akan bening. Ya, akan bening, tapi bening tetap ada lajunya ya, bukan bening kosong, bukan ya. Jadi kalian tahu kan kalau gelas kosong itu kan bening, tapi kalian bisa bedakan antara gelas bening dikasih air jernih. Nah, kan kelihatan tuh seperti ada kaca-kacanya. Seperti ya memang ada seperti ada airnya gitu ya. Nah, memang dia wujudnya cair ya. Nah, tetapi kalau dia banyak buihnya, banyak buih seperti ini, ngabut ya, seperti ini. Putih bukan bening tapi putih seperti susu ya. Seperti susu ya, susu putih ya. Nah, ini berarti kurang. Ini yang namanya low pressure. Lampu hidupkan setengah jam, 4 jam, 3 jam, 5 jam tetap tidak mau dingin karena freonnya kurang. Ya, oke, sampai di nomor 1 melihat side glass dari instalasi pipa freon AC mobil. Apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan mantap, stay tune di channel Bambang Sekom ya. Oke, alhamdulillah baik ya. Sudah paham belum ya, Mas Khairul Umam ya? Nomor 1 sudah paham ya? Nomor 1 sudah paham ya? Nomor 1 sudah paham ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, sudah paham ya. Jadi mudah untuk pengecekan, maka Pak Bambang berikan pada nomor pertama. Jadi melalui prosedur pengecekan yang murah, yang efisien, yang nggak pakai biaya mahal. Maka yang namanya bengkel AC mobil itu ketika membuat pasang iklan di pinggir jalan atau di koran atau di mana ada tulisannya servis AC, cek AC gratis, cek AC gratis, cek AC gratis. Nah, ini yang dilakukan ya. Ngecek ini gratis karena kan nggak pakai biaya ini, ngecek cuma pakai penglihatan, kunci kontak mobil, saklar AC dihidupin, buka kap mesin, udah bisa lihat nih. Nah, nanti hasil dari penglihatan pengamatan ini
teknisi AC bisa ngomong, wah ini AC-nya kurang Pak freonnya. Nah, ini freonnya kurang Pak. Nah, terakhir kapan Pak? Nggak dingin, rasanya nggak dingin. Nah, kemarin Mas lewat jalan-jalan bebatuan, jeglong-jeglong. Nah, ada indikasi kalau jalan jeglang-jeglong ya, bracket-bracketnya pipa-pipa instalasi AC di rangka mesin mobil atau di bodi mesin mobil atau di bodi di rangka mobil itu geser ya, ndak kenceng. Nah, itu bisa geser sehingga sistemnya akan open ya, akan bocor ya, baik bocor rambut, retak rambut atau ndak kenceng ya di nepel-nepel sambungannya, itu bisa menyebabkan AC tidak dingin karena freonnya berkurang. Oleh karena itu, para bengkel AC menulisnya cek AC gratis, Mas. Cek AC gratis karena ngecek ini mudah ya. Nah, ya seperti ini. Atau kalian bisa membuka ya, kalian bisa membuka, perhatikan ini Pak Bambang taruh di atas ya, Bambang taruh di atas. Nah, membuka tutup nih, tutup valve-nya ini. Nah, ini tutup valve-nya, tutup ventilnya ini ya. Di tekanan tinggi maupun tekanan rendah nih, di tekanan tingginya nih kalian buka. Nah, ini kalau ditekan jes gitu, banter ya. Uapnya freon banter berarti masih penuh. Itu ada di antara ini ya. Nah, tapi kalau dibuka nih ventilnya kayak ventil ban gitu, ditekan itu kok nggak ngejes ya, gitu ndak. Sepi-sepi aja itu udah habis. Pasti di sini akan lebih bolong-bolong nih, banyak gelembung-gelembungnya. Berarti yang berputar dalam pipa instalasi sirkulasi freon ini bukan lagi freon, tetapi udara dari luar yang ikut dikompresi oleh kompresor AC mobil. Oke, sampai di nomor 1 apakah sudah paham ya? Silahkan, ini sudah Bambang tunjukkan yang pertama seperti itu. Oke, silahkan. Ya, sampai yang pertama sudah paham ya. Melanjutkan yang kedua. Apa yang kedua, Pak? Perhatikan. Ya, yang kedua. Nah, kalian kalau mau cek di sini, instalasi pipa-pipanya ini apakah ada yang bocor? Cek kebocoran pipa aluminium. Sepanjang instalasi pipa dari kompresor ya, tekanan rendah, tekanan tinggi, semua pipa-pipanya kalian cek ya. Bahkan sampai ke kondensor kalian cek ya. Nah, cek ke kondensor sekalian ya, mumpung satu muka satu posisi ketika buka kap mesin. Nah, di tanda panah yang Pak Bambang tunjukkan ini, bentar Pak Bambang insetting tanda panah biar kalian bisa lihat ya. Nah, Bambang kasih tanda panah, perhatiin. Nah, sepanjang atau selebar ruang ya, sisi dari sirip-sirip kondensor ini kalian lihat apakah ada yang ya, ada yang bocor ya. Loh, Pak, apa kelihatan? Kelihatan, Mas. Kalau bocor tuh kelihatan ada bekas-bekas minyaknya. Ada bekas-bekas minyaknya, lalu ada kotor-kotor debu-debu yang lengket di minyak. Karena kalau posisi mesin hidup ini ya, ini kering ya, ini kering. Ini kering ya. Ya, ini kering ya. Kecuali mbok guyur air ya, ini kering. Juga di sambungan-sambungan pipa ya, di pipa-pipa instalasi freon ini juga kering. Ya, ini juga kering. Tetapi kalau yang namanya bocor, di instalasi-instalasi bocor pasti ninggalin sisa-sisa minyak karena di dalam sirkulasi freon ini ada oli ya, oli kompresor yang dipakai agar kompresor tidak rusak untuk melumasi kinerja valve ya, valve hisap, valve tekan atau tiup ya, hisap tiupnya dari kompresor sehingga butuh oli, butuh pelumas. Nah, kalau normal maka olinya bersirkulasi walaupun tidak banyak ya, tetapi akan ada. Nah, sedangkan ketika terjadi kebocoran pasti olinya akan keluar. Nah, oli yang keluar itu akan membuat bentuk-bentuk di sini ini kotor, kena debu-debu. Namanya oli itu paling mudah ya dilekati debu-debu, pasti akan kotor. Oleh karena itu kalian amati baik-baik ya.
hati-hati karena di sini waktu kalian menguji itu mesinnya mobil hidup, mesin AC-nya juga hidup. Jangan sampai kena fan bed ya. Jangan sampai kena saluran-saluran pipa panasnya knalpot ya. Nah, kalian harus cek hati-hati. Nah, ini contoh pipa-pipa yang kalian cek. Ini kebocorannya kalian cek. Seluruh panjang pipa-pipa, baik yang di tepi kiri kanan dari rangka bodi ya, bodi ya, bagian depan dari mobil ya. Nah, ini kalian cek ya. Ini juga dicek ya, ini ya. Nah, disenteri ya. Nah, kalau kalian malam ngeceknya nggak dingin, dicek di disenteri ya. Ini harusnya rapi kering. Ini juga kering ya. Oke, sampai di sini pengecekan kebocoran pipa di kisi-kisi ya. Instalasi freon, kisi-kisi kondensor apakah sudah paham atau belum ya? Silahkan sampai di kondensor dan pipa sambungan instalasi freon AC mobil apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Stekom ya. Oke, sampai di pengecekan kebocoran ya pipa instalasi ya freon ya, apakah sudah paham ya? Oke, juga pengecekan di kisi-kisi ya, kisi-kisi kondensor ya, kondensor. Nah, apakah sudah paham? Pada tahap ini tidak butuh alat-alat yang mahal ya, tidak butuh ya peralatan yang canggih-canggih. Yang penting kalian bisa menghidupkan mobil, menghidupkan AC mobil, membuka kap mesin ya. Oke, thanks ya. Oke, thanks. Ya, Pak mau lanjutkan berikutnya ya. Nah, berikutnya. Nah, kalian cek suhu ya, cek suhu. Apakah di kisi-kisi dari blower AC, baik single blower maupun double blower, ini pakai termometer ya, apakah bisa dingin apa enggak ya? Kalau bisa dingin 8 derajat, 6 derajat, wah ini hanya masalah blower saja ya. Ya, tetapi kalau tidak bisa dingin sampai di posisi ini sudah pakai termometer, baik termometer yang bulat maupun termometer yang kotak yang kita masukkan di sirip-sirip dari kisi-kisi AC di kabin penumpang maupun di kabin dashboard mobil ya, tidak bisa menunjukkan suhu yang dingin dinilai 8 derajat, 10 derajat, 6 derajat, kok cenderung tetap 28 derajat seperti suhu di ruangan luar. Nah, itu berarti ada gangguan yang lebih serius pada kerusakan sirkulasi freonnya ya. Nah, selanjutnya ini posisinya side glass. Kalau kalian mau lihat, side glassnya ada di sini ya. Ini sebelum filter ya. Nah, ini ada side glass di sini ya. Nah, ini sisinya sebelah filter ya. Nah, posisinya di sekitar ini ya. Ini side glassnya. Oke. Nah, kalau kalian memiliki peralatan yang cukup, ada manifold ya, punya manifold meter ganda ya, kalian bisa ukur. Nah, ini dipasang di jalur ya, cek pressure low dilepas ya. Jadi di saluran low pressure dilepas ya. Ini kalau di sini dipasang di selang yang warna biru ya. Selang warna biru. Nah, ini katupnya, ini pentilnya dibuka. Ini pentilnya dibuka ya, lalu kompresornya dihidupkan. Artinya AC-nya dihidupkan. Ini ngisep enggak? Ya, ini ngisep enggak? Kalau ini enggak ngisep, berarti kompresor tidak ada proses penghisapan ya. Nah, ini harusnya ngisep, tep gitu ya. Tep ya. Nah, seperti nyedot gitu ya. Nah, lalu kita ukur di sini berapa sih tekanannya. Nah, ini kalau kalian mau cek ya, bisa menggunakan pola ini, diukur di high pressure-nya sampai di 130, 180, bahkan boleh sampai 200 untuk mengecek ya instalasi pipa-pipanya ya, apakah pentilnya bocor apa tidak ya, valve-nya bocor apa tidak ya. Ini yang namanya cek pressure-nya ya. Oke. Nah, yang keempat ya, cek
ya, fan kondensor atau kipasnya kondensor ya. Kipasnya kondensor ini ya, kipasnya kondensor ini kenceng apa enggak? Ini di bagian dashboard ya, kalian harus merunduk ke bawah nih ya, ke dashboard ya, untuk melihat soket blowernya nyambung apa enggak. Kalau fan-nya kok enggak jalan ya, soket-soketnya kalian cek ya, ada yang di dalam ya, di bawah kap mesin ya. Nah, cek fan-nya kondensor atau soket blowernya kalian cek. Itu juga dapat kalau loss connected, maka blowernya tidak akan berputar sehingga fan-nya tidak mau muter, sehingga dinginnya lama ya, karena dinginnya hanya terjadi pada evaporator tetapi tidak sempat dihembuskan, tidak dihembuskan ke ruang penumpang, tidak dihembuskan ke ruang kemudi ya, tidak dingin-dingin. Padahal sebetulnya freon sudah bekerja dengan normal, freon sudah bersirkulasi ya, dengan indikator tadi di side glass yang ada di instalasi ya, pipa freon tadi. Tapi kalau konektor terhadap kipas blowernya, terhadap kipas kondensornya tidak connect ya, tidak muter kipasnya ya. Nah, kalau kipas kelihatan ya muter apa enggak, ada hembusan anginnya apa enggak, minimal ada anginnya. Nah, kalau dia itu sudah ada hembusan anginnya tapi nggak dingin, lain cerita ya. Tapi kalau tidak ada hembusannya ya, kalian kasih tisu saja dia tidak mampu mendorong, berarti ada gangguan di blower ya, di blower, baik yang single blower maupun double blower. Oke, sampai di fan kondensor sama di soket blower, apakah sudah paham? Silahkan jawab ya. Nah, ini berikutnya di magnet klak ya, saklar power, magnet klak tidak fungsi, kita cek saklarnya ada bunyi ceklik tidak ya. Jadi kalian bisa 2 orang ya, satu main di kabin penumpang setir, satu main di kabin setir ya, atau kabin penumpang kalau yang double blower. Satu membuka kap mesin lalu menghidupkan mobil, menghidupkan AC, ada bunyi ceklik enggak? Ada rotasi enggak? Kompresornya berputar tidak ya? Karena fan beltnya berputar, kalau magnet klaknya enggak nyeklek ya, maka tidak ikut berputar ya. Nah, kalian bisa cek nih saklar-saklarnya sampai ke saluran termostatnya. Oke, sampai di magnet klaknya, saklar power on off-nya, apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom chat ya. Sini hujan deras guys ya. Oke, nah konektor suplai ke magnet klak. Nah, ini kalau kalian mau lihat ya, fan motor berputar ya, ini magnet klaknya aktif, ini akan ikut berputar. Perhatikan ya, Pak Ambang tunjukkan. Sorry, pakai call out atau pakai tanda panah ya. Nah, ini kalau pakai tanda panah. Nah, ini ya, ini ya, ini adalah puli ya, puli yang ditarik ya, rotasinya mengikuti putaran mesin. Nah, puli ini sudah berputar, tetapi bagian tengahnya ini magnet klaknya nggak aktif, maka puli berputar, yang bagian tengahnya ini nggak berputar. Nah, itu berarti ada masalah dengan konektor, saklar power, termostat ya, fuse. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini tempatnya sempit ya, di dalam mesin ya. Maksudnya di ruang depan kap mesin ya. Kalian buka kap mesin, kalian amati ya. Nah, kalian intake nih ya. Longok-longok ya, longok-longok. Hati-hati ya, kalau posisinya panas ya, jangan megang-megang mesin. Kalian cukup melihat karet valve bed ini kemana kopelnya. Nah, ketemu dengan yang namanya kompresor. Ini posisi stay ketika AC belum dihidupkan. Fan beltnya sudah berputar, karena mesin berputar, pulinya berputar, puli koplingnya putar ya, stasioner pulinya berputar, puli kompresor berputar ya. Nah, tapi bagian puli koplingnya berputar, tapi bagian tengahnya magnet klaknya ini belum berputar. Beda dengan yang ini. Yang ini sudah berputar kawan ya. Nah, Pak Ambang geser. Biar kelihatan. Ya. Kelihatan? Ini berputar ya, ini putar. Ini enggak berputar ya. Apakah sudah kelihatan saat
magnet klaknya aktif dan magnet klaknya tidak aktif. Sampai di sini apakah sudah paham? Ya, oke. Sampai di magnet ya, magnet klaknya ya, magnet klak ya, magnet klaknya ya, T atau running ya. Apakah sudah paham ya? Apakah sudah paham ya? Oke, silahkan jawab ya. Perhatikan kawan, mau lanjutkan ya. Nah, seperti ini kawan. Jadi ini posisi T ya, sisi luarnya jalan tapi tengahnya nggak jalan. Itu berarti kompresor belum aktif. Itu berarti AC mobilnya belum dihidupkan ya, atau ada gangguan di instalasi ya, DC supply ke magnet klak ya. Misalnya ya, relaynya kotor, nggak connect ya, fuse-nya putus ya, saklar termostatnya nggak fungsi. Nah, itu akan menyebabkan ya, ini magnet klaknya nggak aktif. Nah, T seperti ini harusnya berputar, dia rotasi seperti ini, dia muter ya. Nah, oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom chat. Nah, berikutnya adalah sekringnya ya, sekringnya atau fuse-nya biasanya pakai 20 ampere sampai 30 ampere ya, tergantung besar kecilnya mobil ya, cc-nya mobil berapa ya. Kalau mobilnya cc 1500-an kayak mobil Avanza Xenia ya, yang baru-baru ini, atau yang expander ya, nah itu 20-25 ampere ya. Tapi kalau minibus yang besar-besar ya, jetbus, nah itu nyampe 30 ampere ya, karena dia double blower ya. Expander tipe-tipe khusus juga double blower, nah itu nyampe 20 ampere, 25 ampere, 30 ampere. Sehingga kalian perlu cek mana sekringnya Pak. Perhatikan, Pak memang pakai tanda panah lagi untuk menunjukkan sekring-sekringnya. Nah, ini sekringnya kawan ya, sekring di sini ada keterangan dari tutupnya ini. Sebelum kalian membuka tutup sekring, ada gambar di bagian atasnya yang menunjukkan sekring AC, sekring lampu, sekring klakson, sekring antena radio ya, sekring lampu rem, sekring lampu dim, sekring audio, sekring televisi, sekring lampu panel, sekring dashboard, sekring fog lamp, sekring dinamo ampere, kepengisian aki, banyak sekali ya sekring-sekringnya, sehingga kalian perlu ngecek dari tutup sekringnya ya, sampai kalian bisa membaca AC fuse. Nah, ada keterangannya berapa ampere, kalian cek ya. Nanti kita akan bicarakan terpisah kalau kalian menginginkan lebih detail tentang mengecek fuse-nya ya. Nah, kali ini secara umum dulu, dari pemahaman ya umum ya, walaupun sudah mulai agak mendetail, cuman belum lebih detail lagi karena belum dibicarakan bagaimana cara mengecek ya fuse atau mengecek relay AC yang ada di gambar ini. Nanti kita akan bicarakan terpisah bagaimana cara mengecek relay AC ya, relay AC ya, kakinya berapa, 35, 36 atau 85, 86 ya, dan seterusnya nanti kita akan bicarakan terpisah. Oke, sampai ke relay AC apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat ya. Oke, sampai di kolom relay AC apakah sudah paham? Oke, tank ya. Oke, tank. Oke, tank ya. Sampai di relay AC apakah sudah paham ya? Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, oke, Bapak lanjutkan. Nah, kita sudah sampai di relay AC. Berikutnya, kalau kalian lihat ini blowernya berputar apa tidak ya, ini terkait dengan posisi tadi ya, fan blower. Ini kalau secara sirkuit mau lihat apakah magnet klaknya berputar apa tidak, ngelihat di sini nih ya. Ini pulinya, ini kompresornya ya, ini pulinya, ini magnet klaknya di sini nih ya. Nah, seperti itu ya.
Ini juga sama, lihat blowernya ya. Blowernya yang di depan seperti ini atau yang di atas ya, headnya penumpang bagian belakang yang disebut blower seperti ini ya, berputar apa tidak ya. Nah, oke. Ini saklar-saklarnya seperti itu. Nah, ya, ini posisi blowernya. Oke, kita lanjutkan ke posisi awal. Nah, jadi kesimpulannya, kalian cek urutan dari satu kebocoran, magnet plug, konektor supply, motor fan, air coolant, fuse, termostat ya. Termostat posisinya serial ya. Serial dari fuse menuju ke posisi saklar on-nya AC, kemudian menuju ke termostat. Nah, baru menuju ke magnet plug-nya. Karena yang menghentikan putaran magnet plug, yang menghentikan arus ke DC magnet plug, yang menghentikan putaran puli dari magnet plug itu adalah termostat. Ketika suhu ruangan sudah dingin, tidak perlu user mematikan AC. Itu karena ada termostatnya. Termostatnya berfungsi untuk mematikan secara otomatis, memutus jalur DC dari sekring, diputus, tidak menyuplai kepada magnet plug, maka AC-nya auto off. Nah, disitulah ya, blower mati sudah kita bahas. Nah, yang terakhir evaporator kotor. Nah, kenapa evaporator taruh belakang, Pak? Karena untuk mengetahui evaporator kotor, kalian harus buka ya front panel baik di dashboard bagian depan arah penumpang atau di bagian ya blower yang belakang. Double blower itu kalian buka ya, penutupnya, kisi-kisinya kalian lepas, baru bisa membersihkan evaporator. Oleh karena itu urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini akan menentukan biaya servisnya. Yang terakhir menambah mengisi freon ya sesuai tekanan standar dari fabrikasi ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom chat ya. Sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom chat ya. Oke, sampai ya, sampai di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 penyebab ya AC mobil tidak dingin. Apakah sudah paham? Oke, silahkan jawab di kolom chat ya. Silahkan ya. Hujan makin deras, alhamdulillah sinyalnya lancar ya. Oke kawan, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Bottom ya. Oke, nah kuis buat kalian ya. Ini yang repairnya, ini switchnya ya, ini repairnya. Nah, ini kuisnya di sini. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Ini yang paling berat ya, paling berat karena kalian harus dodos ya, harus dodos membongkar. Kalau mobil-mobil seperti mobil-mobil Avanza, Xenia, Kijang, Innova ya, atau mobil-mobil Panther, nah itu kalian bongkar panelnya butuh waktu lama ya. Bongkar panel tuh sekerupnya banyak ya. Nah, ini ya sampai seperti ini contoh yang kotor. Kalau kotor seperti ini kalian pasti ya gilo ya, gilo ya. Ini kotor, ini tidak dingin walaupun freonnya penuh, ini tidak pernah dingin. Kenapa? Kondensor yang kotor ya atau evaporator yang kotor ini akan mempersulit proses pendinginan ya, pendinginan ruang penumpang, ruang kabin driver dari mobil Anda ya. Nah, ini kalian bersihkan. Gimana membersihkannya? Bongkar. Kalau sudah seperti ini kalian bongkar, karena kalau dibersihkan di tempat ini nggak bisa sebersih kalau kalian turunkan. Nah, otomatis kalau kalian turunkan sudah pasti akan membongkar sambungan-sambungan nempel. Kalau sampai kalian sudah membongkar sambungan-sambungan nempel, pasti freonnya kan terbuka tuh. Nah, kalian nanti ngecas isi ulang freon ya, merakit kembali. Nah, ini dibersihkan ya, dibersihkan ya, dibersihkan pakai sikat perlahan-lahan atau pakai jet trim ya, jet steam ya. Nah, jet steam untuk nyemprot ya, dikasih deterjen atau dikasih sunlight ya, sampai bersih, sampai kempling seperti ini.
Ya, ini idealnya kalau baru seperti ini ya. Nah, evaporator yang baru seperti ini ya, yang bersih, kondensor yang baru seperti ini, evaporator yang bersih seperti ini. Nah, ini yang kotor ya. Nah, sehingga kalian akan melihat bahwa tidak bisa terjadi proses kondensasi ya, tidak bisa terjadi proses pengembunan, tidak jadi proses pendinginan, tersumbat, sehingga ketika ditiup oleh blower mampet balik ya. Nah, itu blowernya lama-lama panas ya, blowernya lama-lama kobong ya, harusnya naik. Nah, jadi harusnya kempling seperti ini ya. Ini evaporator yang bersih, evaporator yang bersih. Ini kondensor yang kotor ya, evaporator yang kotor ya, seperti radiator yang kotor. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang bersih, ini bersih, ini bersih, ini kotor ya. Oke, sampai seperti ini apakah sudah paham ya contohnya ya? Oke. Nah, kuisnya kalian tulis, sebutkan ya, sebutkan apa saja penyebab. Nah, kuisnya apa saja penyebab, apa saja ya penyebab AC mobil ya, AC mobil ya, AC mobil nah tidak dingin ya, AC mobil tidak dingin. Oke. Nah, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah menanganinya. Nah, ya, sebutkan apa saja ya, sebutkan apa saja penyebab AC mobil tidak dingin ya. Jelaskan ya cara menanganinya ya, atau menyelesaikannya ya, menyelesaikannya. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom lecet ya. Ini kuis ke-9 ya. Oke, ini kuis ke-9 ya. Kak Bambang pasti ini kuis ke-9 ya. Kuis 9 ya. Teknik pendingin 2. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom lecet ya. Sampai di kuis 9 apakah sudah paham? Oke, silahkan jawab ya. Oke, thank you. Oke, thank you ya. Oke, thanks. Nah, kalau tidak ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan silahkan ya. Ada pertanyaan silahkan ya. Ada pertanyaan silahkan ya. Ada pertanyaan silahkan. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bambang akhiri. Cukup sekian dulu jumpa kita pada kesempatan hari ini pada topik pembahasan apa sih penyebab AC mobil tidak dingin. Sedikitnya ada 9 hal ya, dari yang paling ringan hingga paling berat ya, dari penyebab tidak dinginnya AC. Yang pertama, kebocoran instalasi pipa freon, artinya freonnya kurang ya, diisi ulang ya, tentunya harus yakin dulu kalau tidak bocor ya. Kemudian yang kedua, magnet klapnya tidak fungsi, powernya belum on off ya, tidak mau on off. Ini terkait juga dengan termostat tentunya, jadi 2 ini terkoppel dengan 7 ya. Kemudian 3 terkoppel dengan 2 ya, konektor supply ke magnet klap ya. Motor fan kondensor tidak jalan ya, air coolant-nya kurang. Ini terutama mobil-mobil baru yang pakainya sistem kontrol unitnya artificial intelligence, ada auto deteksinya. Sekring AC-nya mati, sekringnya putus ya, termostatnya rusak, blowernya mati, evaporatornya kotor ya. Kalau sampai filternya kotor jarang-jarang ya, kalau tidak sampai terbuka dalam waktu yang lama, filternya masih bisa dipakai hingga 4 tahunan atau 5 tahunan. Sekian dulu, semoga paham, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain kesempatan. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oh ya, abang simpan dulu filenya biar kalian bisa nge-download ya.